Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Basori. Sekarang kita akan masuk ke dalam fitur dashboard admin. Ya. Nah, jadi fitur yang akan kita bahas sekarang adalah fitur chart atau diagram yang ada di dalam dashboard admin. Nah, ini nilai dari chartnya itu diambil dari database ya. Oke, kita langsung masuk aja ke codingannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam gimana cara ngambil database-nya, kita bakal fokus ke dalam root-nya dulu. Jadi di dalam root ini kita buat sebuah root atau rute ke dalam halaman admin. Kemudian kita panggil atau gunakan admin controller dan kelasnya itu index. Jadi kita manggil kelas index untuk halaman admin ini, teman-teman. Nah, di dalam index ini itu kita use dulu model dari toko dan juga model dari produknya biar kita bisa ambil database-nya, teman-teman. Kemudian kita bakal masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini ada dua macam untuk produk dan juga untuk toko. Nah, untuk codingannya itu sebenarnya sama aja, cuman perbedaan nama variabel untuk membedakan antara toko dan juga produk dan juga model yang akan kita pakai. Itu aja. Jadi kalau yang di sini toko, nah untuk yang di sini itu produk. Bedanya itu aja, teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke yang bagian yang pertama. Di sini ada produk select raw. Jadi di sini aku bakal ngambil raw-nya, raw dari tabel produk. Nah, artinya extract month from create app. Jadi aku bakal ngambil bulan yang ada di dalam create app. Kemudian aku masukin ke dalam month. Lalu untuk count ini itu akan menghitung ada berapa produk yang bulannya itu sama gitu. Jadi dia akan dihitung semua produknya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah di create app ini kan ada tahun, bulan, tanggal, dan jam. Nah, yang mau kita ambil sekarang adalah bulannya aja. Makanya itu kenapa kok kita gunakan ekstrak gitu, teman-teman. Kemudian group by ini itu artinya mengelompokkan. Jadi nanti hasil yang dari select tahun ini akan dikelompokkan berdasarkan bulan. Kemudian order by ini akan diurutkan berdasarkan bulan. Jadi diurutkan dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Kemudian setelah ini dia akan mengubah hasil yang udah kita select ini menjadi bentuk array. Jadi ada key dan juga value-nya. Key-nya ini mon, kemudian value-nya ini adalah count. Gitu. Kemudian kita convert ke array hasilnya nanti. Nah, kalau kita tuliskan secara awam, itu tampilannya kayak gini nanti. Jadi bulan ke-1 nilainya berapa, bulan kedua nilainya berapa, dan seterusnya ke-12. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk monthly product count itu untuk nilai nilai default dari setiap bulannya. Jadi aku masukin nilai 0 karena apa? Karena nanti, nah di sini kalau misal produknya nggak ada, itu akan menampilkan nilai 0. Nah kalau nggak ada nilai default nanti, ini nggak bakal kayak gini. Jadi yang panjang ini, November ini, itu akan ada di depan. Karena Januari hingga Oktober itu nggak ada value-nya, nggak ada nilainya. Makanya kenapa itu harus kita gunakan nilai default, itu 0. Kalau misal produknya nggak ada. Nah, nanti tampilan kayak gini, ini untuk tampilan awal. Jadi bulan pertama nilainya 0 dan seterusnya hingga ke-12. Kemudian gimana caranya kita menaruh nilai yang baru yang udah kita ambil dari database. Nah, itu pakai for each ini, teman-teman. Jadi kita gunakan perulangan di mana hasil yang ini, itu akan kita masukkan ke perulangan. Jadi kita ambil bulannya aja, kemudian kita ambil juga nilainya yang akan kita masukkan ke dalam bulan nanti, gitu, teman-teman. Nah, kemudian monthly product count ini adalah nilai default. Kemudian kita ambil indeksnya berdasarkan bulan yang berulang. Jadi misal di perulangan pertama nih, months-nya kan otomatis 1. Nah, nanti dia akan mengambil monthly product count dengan indeks ke 1. Nah, indeks ini ditandai dengan
Gua kurung tutup kurung ini teman-teman. Kemudian nanti akan di replace nilainya dengan count. Nah, jadi nanti count yang ini itu misal ada hasilnya gitu ya, bulan pertama ada 5 gitu. Nanti 0 ini akan ganti jadi 5. Nah, berhubung untuk bulan pertama itu gak ada isinya, jadi dia akan menggunakan nilai default yaitu 0. Tuh, teman-teman. Nah, dia akan terus berulang hingga ke bulan ke-12. Nah, nanti di bulan ke-11 itu kan ada nilainya nih. Count-nya itu ada 6. Nah, nanti di monthly product count yang awalnya tadi 11 itu 0, dia akan di-replace. Jadi, monthly product count indeks ke-11, dia akan di-replace yang awalnya 0 jadi 6. Dan untuk hasilnya ini kayak gini. Jadi 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 0, hingga ke 11 itu sama dengan 6, kemudian 12 itu sama dengan 0. Nah, habis itu nanti kita bakal masukin nilai yang udah kita ganti ini. Jadi monthly product count ini yang udah kita replace nilainya, itu akan kita masukkan ke dalam monthly product data. Dan fungsi array values ini akan menyederhanakan tampilannya. Jadi nanti data yang udah kita hasilkan dari for each ini akan berupa array yang apa ya, array yang bersih lah. Jadi dia benar-benar array nanti keluarnya. Tuh. Nah, untuk yang toko itu sama aja, cuman perbedaannya di bagian variabel dan juga modelnya. Itu aja. Untuk codingan ininya, kemudian logiknya juga sama aja semua. Nah, selanjutnya di yang terakhir ini ada return view. Nah, return view ini artinya aku menampilkan view dari admin. Nah, kalau kita lihat di file di sini, nah ini ada admin.blade.php. Jadi blade.php-nya itu nggak perlu ditulis ya, teman-teman. Cuman ambil adminnya aja namanya. Kemudian kita masukin koma, lalu data yang akan kita lempar ke dalam view admin. Nah, ini digunakan biar di bagian admin ini nanti kita bisa menggunakan datanya yang udah kita buat gitu. Kalau nggak ada ini, kita nggak bakal bisa pakai nilai itu. Oke, kita bakal masuk ke dalam admin.php-nya. Nah, di sini udah ada template-nya. Nah, untuk template-nya teman-teman bisa cari di Google aja. Itu udah banyak ya template chart. Nah, di sini untuk yang pertama itu ngebuat variabel untuk menampung data. Jadi di sini ada dua variabel, produk data dan juga toko data. Dia akan menampung nilai return dari monthly produk data dan juga monthly store data gitu teman-teman. Jadi nanti data yang sudah kita lempar dari controller itu akan dikonvert ke JSON. Kemudian kita olah di sini. Nah, di sini ada label. Label sini untuk bulan-bulannya yang ada di bawah ini. Januari hingga Desember. Kemudian untuk label, ini adalah judul yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya ada data. Nah, data ini adalah ini tadi, yang udah kita lempar tadi. Gitu, teman-teman. Nanti hasilnya itu ada kayak gini. 0, 0, 0, hingga kalau misal ada datanya itu akan naik. Apa diagramnya bakal naik. Gitu. Nah, mungkin untuk chart karena cukup mudah dan logiknya juga sederhana, kita cuma nge-get nilai dari database, kemudian kita olah dan kita replace nilainya. Jadi singkat aja untuk yang bagian chart ini. Oke, mungkin sekian dari aku, Mbak Tori. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.